Setiap kali pria ini selesai berbicara di telepon dengan bosnya, dia akan melempar ponselnya ke lantai dengan marah, lalu menginjaknya hingga hancur. Selain itu, ia hanya makan makanan cepat saji dan tidak pernah menyentuh masakan rumahan. Saat harus mengantre, dia sengaja tidak menatap langsung ke arah orang-orang di depannya. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menyetel alarm agar tak ada 1 menit pun yang terbuang percuma. Ia adalah seorang pembunuh profesional yang sangat terlatih, yang tahu bahwa kesuksesan dibangun dari hal-hal kecil. Karena itu, ia selalu bekerja dengan sangat hati-hati. Setiap langkahnya diperhitungkan dengan cermat agar tak ada kesalahan sedikit pun. Namun, dalam misi kali ini, seorang wanita yang sangat cantik muncul di depan matanya. Ia tak bisa menahan diri dan terus memandanginya berulang kali. Jantungnya mulai berdebar kencang. Mike tahu bahwa dalam kondisi seperti itu, akurasi tembakannya bisa menurun. Maka, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Setelah detak jantungnya kembali normal, dia membidik dan menekan pelatuk. Tetapi tiba-tiba, wanita itu bergerak dan menghalangi jalannya peluru. Mike ingin menembak lagi, tetapi para pengawal di dekat situ sama terlatihnya. Begitu mereka menyadari adanya bahaya, mereka segera menutup tirai jendela. Mike langsung paham bahwa misinya telah gagal. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia segera bersiap untuk kabur. Gerakannya cepat, tapi tidak panik. Semuanya terlihat sudah direncanakan dengan matang. Dia bekerja dengan tenang, seolah semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Dia memungut selongsong peluru yang jatuh di lantai, mengenakan helmnya, lalu turun ke bawah. Setelah keluar dari gedung, dia menaiki sebuah motor yang sudah ia siapkan. Mobil-mobil polisi tiba di dekat gedung tak lama setelah itu. Tetapi Mike berhasil lolos dengan selamat. Jalur pelariannya melewati gang-gang sepi yang penuh ketenangan dan memiliki banyak tempat untuk bersembunyi, sehingga dia bisa menghilang tanpa jejak. Dia terus melaju melalui gang-gang sunyi itu agar tak seorang pun memperhatikannya. Di tengah jalan, ia melihat sebuah truk kargo lewat. Ia segera melemparkan tas beserta pistolnya ke dalam truk itu. Tak lama kemudian, ia meninggalkan motornya dan membuang helmnya ke sungai. Setelah itu, ia masuk ke sebuah toko dan meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Di dalam, ia melepas semua pakaiannya dan membersihkan tubuhnya dari bau mesiu. Kemudian, ia mengenakan pakaian seperti turis biasa agar tidak ada yang mengenalinya. Sebelum pergi, ia menyemprot sedikit parfum ke wastafel agar tak ada aroma yang tersisa. Lalu ia keluar ke jalan, menghentikan sebuah taksi dan langsung menuju bandara. Sebelum tiba di bandara, ia mengeluarkan pistol terakhirnya, menghapus semua sidik jarinya dari senjata itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Kini, ia tak membawa apapun yang mencurigakan. Namun, saat melewati pemeriksaan keamanan, ia melihat seekor anjing polisi menatapnya tajam. Pada saat itu, sebuah perasaan gelisah yang aneh muncul di dalam dirinya. Nah, bagaimana nasib dari si Mike selanjutnya? Kalian bisa saksikan film ini dengan judul The Killer 2023. Sedikit parfum ke wastafel agar tak ada aroma yang tersisa. Lalu ia keluar ke jalan, menghentikan sebuah taksi dan langsung menuju bandara. Sebelum tiba di bandara, ia mengeluarkan pistol terakhirnya, menghapus semua sidik jarinya dari senjata itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kini, ia tak membawa apapun yang mencurigakan. Namun, saat melewati pemeriksaan keamanan, ia melihat seekor anjing polisi menatapnya tajam. Pada saat itu, sebuah perasaan gelisah yang aneh muncul di dalam dirinya. Nah, bagaimana nasib dari si Mike selanjutnya? Kalian bisa saksikan film ini dengan judul The Killer 2023.